episode ketiga kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik. Sebenarnya untuk topik ini lebih ke topik bridging di bagian bab ke-7 mengenai pencegahan atau instrumen pencegahan dari penghindaran pajak. Namun karena dari pasal atau bagian ke-7 di PP 55 tahun 2022 ini lebih teknis, kita akan membahasnya secara praktisnya saja. Dan untuk itu mungkin untuk yang menyampaikan dari materi-materi yang pada podcast ini, kita masih bersama narasumber kita, yaitu Pak Juan. Bagaimana Pak Juan kabarnya? Baik. Terima kasih Novi. Tapi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita mulai ke pertanyaan atau mungkin pembahasan kita pada podcast di hari ini, maksudnya di episode kali ini. Ada awalan untuk aware bagi para sobat talenta ini sebagai wajib pajak mengenai pembahasan podcast kita. Oke, baik. Jadi begini sobat talenta, bahwa materi yang kita sampaikan ini itu sebenarnya adalah resume ataupun pemahaman ya dari kami sebagai konsultan pajak begitu. Artinya ini sebagai second opinion atau bahan literasi bagi sobat talenta semua begitu. Tapi tetap keputusan, kebijakan, pengambilan, pelaksanaan, pemenuhan kewajiban perpajakan tetap menjadi tanggung jawab dari sobat talenta. Ya. Dan memang podcast kita ini, itu agak sedikit unik. Dibanding podcast-podcast yang lain. Tentu saja sobat talenta bisa lihat ya banyak sekali podcast terkait perpajakan ya. Tapi kita mencoba membuat podcast ini lebih simple, lebih sederhana, lebih mudah dimengerti. Artinya itu mendasari karakter podcast ini, mempergunakan bahasa-bahasa yang semoga sobat talenta lebih mudah memahaminya. Tentu saja kalau memang nanti ada pertanyaan lebih teknis, kita sediakan juga di kolom komentarnya. Itu kira-kira yang sebagai pengantar awal yang perlu saya sampaikan. Ya, silakan kita lanjutkan. Oke, mungkin tanpa basa-basi mulai kita bahas mengenai podcast episode ketiga kali ini, di mana secara general mungkin kita akan menyinggung mengenai bagian ke-7 di PP 55 tahun 2022 yang mengenai instrumen pencegahan penghindaran pajak. Betul. As for di podcast kali ini mungkin secara general kita akan membungkusnya sebagai bentuk tax planning. Oke, mungkin sebelumnya nih Pak, bagi para sobat talenta saat ini masih kebingungan. Tax planning, memang tax planning itu apa sih Pak? Jadi sobat talenta, tax planning ada yang menyebutnya sebagai manajemen pajak, perencanaan pajak, atau simpelnya bisa nggak ya kita membayar pajak dengan nilai nominal kecil tapi tidak menyalahi aturan. Nah, banyak sebenarnya yang sudah menerapkan manajemen pajak, tax planning sesuai pemahaman mereka. Tapi sepengalaman saya sebagai konsultan pajak di Daily Tax Consulting, mereka umumnya tidak mempertimbangkan adanya regulasi ataupun peraturan sebagai dasar hukumnya. Sehingga di kemudian hari, tax planning yang mereka terapkan itu malah berimplikasi hukum. Dan itu yang seharusnya dihindari. Ya, jadi kita bicara tax planning ini adalah tax planning yang punya dasar hukum, regulasi, sehingga di kemudian hari kalau ada pertanyaan dari pihak pajak ataupun HR, kita bisa menjelaskan kenapa kita melakukan hal tersebut. Kira-kira begitu sebagai Menarik nih mengenai tax planning ini ya Pak. Lalu untuk subjek pajaknya nih Pak, kira-kira siapa yang perlu concern akan tax planning ini? Maksudnya apakah siapa sih yang harus melakukan tax planning ini? Jadi begini sobat talenta, tax planning ini sebenarnya bisa diterapkan bagi wajib pajak badan hukum ataupun orang pribadi. Jadi bukan ini ranahnya orang pribadi saja atau badan hukum saja, dua-duanya bisa. Bahkan tax planning ini bisa kita terapkan bukan pada saat perusahaan sudah jalan sebenarnya, tapi sebelum kita memutuskan perusahaan itu berjalan, kita sudah terapkan tax planning. Contoh sederhana begini misalnya, saya membuka sebuah online shop
apakah pilihan saya itu atas nama orang pribadi ataupun badan hukum? Itu secara tax planning itu sudah bisa diterapkan dari awal. Kita akan memilih yang mana yang kontribusi pembayaran pajaknya menjadi lebih kecil. Mungkin terminologi lebih kecil bisa kita ganti dengan pembayaran pajak yang sesuai dengan cash flow perusahaan. Artinya cash flow tersedia itu bisa kita sisihkan untuk pembayaran pajaknya. Kira-kira begitu. Ya. Oke, berarti subjek pajaknya maupun badan ataupun orang pribadi Bisa, memang bisa sangat-sangat saja. bisa sekali. Tapi yang mungkin agak lebih concern itu di bagian badan, karena Oke. kan badan sendiri maksudnya tidak hanya manajemen bisnisnya saja, Ya. manajemen keuangan, kan Ya. manajemen perpajakannya bisa disiapkan dari awal. Betul. Betul Ya. sekali. Oke, kalau begitu Pak, dari manajemen perpajakan ini atau tax planning, Ya. trigger awalnya, misalkan kita ambil dulu badan ya Pak, harus melakukan tax planning seperti apa sih Pak? Sebagai contoh kan Iya. dari konsep dari PT maupun CV Iya, semisal. iya, oke, baik. Jadi begini sobat talenta ya, misalkan kita ada dua pilihan, mau mendirikan perusahaan atas nama CV atau perseroan komanditer, biasa kita sebutnya, atau PT perseroan terbatas. Dari sisi tax planningnya seperti apa? Kita mulai dulu dari begini, siapa sih pimpinan dari sebuah perusahaan itu? Dua-duanya direktur, oke? Tapi ada perbedaan treatment secara penggajian. Oke. Direktur dari sebuah CV itu tidak boleh digaji Oke, baik. secara fiskal, Oke. oke? Tapi direktur dari sebuah perseroan terbatas itu boleh digaji. Pertanyaannya, kok mereka sama-sama statusnya sebagai direktur, tapi ada perbedaan fasilitas? Maka jawabannya adalah seorang pimpinan, seorang direktur dari sebuah CV tidak boleh digaji, tapi penggantinya adalah preferred, pengambilan pribadi. Ya. Nah, keunikan ataupun tax planning dari sisi preferred adalah ini sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak gitu. Oke. Ya. Sementara kalau seorang direktur di sebuah PT digaji, gajinya itu merupakan objek PPh pasal 21. Dari gambaran awal ini terlihat seperti lebih menguntungkan ya CV. Oke, kira-kira begitu dulu. Oke, baik. Ya. Jadi memang ada tax planning ini fungsinya ini memang kita harus gunakan maksimalkan, Ya, ya. karena kan perlakuan juga berbeda ya Pak dari Betul. jenis bisnisnya. Ya, ya. Lalu bagaimana mengenai orang pribadi Pak? Triggernya harus melakukan manajemen pajak memang harus karena apa? Oke, begini sobat talenta ya. Kalau kita bicara subjek pajaknya itu orang pribadi, maka kita bicara dalam konteks tax planning harus orang pribadi yang memiliki usaha. Oke. Karena kalau orang pribadi yang statusnya sebagai pegawai, itu cara menghitung perpajakannya sudah cukup jelas dan aspek tax planning tidak terlalu banyak. Oke. Ya, nah, kalau untuk orang pribadi, kita bisa lakukan pendekatan di PP 50, PP 55 maaf ya, bahwa untuk status UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta, Ya. itu PPh terhutangnya yang 0,5% itu mendapat fasilitas begitu. Jadi simpelnya dia nggak perlu bayar PPh 0,5% sampai dengan omsetnya mencapai 500 juta. Contoh misalkan begini. Saya baru buka usaha online shop terdaftar atas nama orang pribadi mulai Januari 2023. Misalkan. Di Januari omset saya 100 juta. Di Februari naik 200 juta. Di Maret naik jadi 300 juta. Secara total ini sudah 600 juta. Tapi yang akan terhutang PPh 0,5% hanya atas kenaikan dari 500 ke 600-nya saja. Jadi sebesar 100 juta itu yang akan kena 0,5%. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi aspek-aspek tax planning dari sisi orang pribadi ini. Kita bisa lakukan pendekatan lewat pengurangan PTKP misalnya. Penghasilan tidak kena pajak. Di mana setiap orang pribadi berhak dapat pengurangan PTKP. Saya selalu mempergunakan anekdot begini. Kalau ingin menikah, ingin punya anak, usahakan 31 Desember. Oke. Kenapa? Karena 1 Januari besoknya kita sudah bisa menikmati PPKP yang baru, Betul, status ya. yang baru,
tanggungan yang baru. Betul. Oke, itu dari sisi PTKP. Dari sisi tarif, kita ketahui bahwa pasal 17 ya, itu kan berbeda antara orang pribadi dengan badan hukum, begitu. Di mana tarif yang terendah sekarang ya itu masih di angka 5%, tapi batasannya sampai dengan 60 juta. Sementara kalau badan hukum, tarif terendahnya itu sekarang itu 11%. Artinya dari sisi tarif ya, ini kita bisa maksimalkan status sebagai orang pribadi. Cuma pertanyaan begini Novi, sampai kapan sih kita berbisnis atas nama orang pribadi? Betul. Apakah bisa selama-lamanya? Atau kita ingin scale up gitu, naik kelas menjadi badan hukum? Nah, jadi mungkin nanti yang harus dipertimbangkan juga oleh Sobat Talenta adalah tidak selamanya Sobat Talenta bisa berstatus usahanya itu atas nama orang pribadi. Ada pertimbangannya, untuk pertimbangan bisnis kita harus naik kelas menjadi badan hukum. Mungkin secara bertahap dulu bisa CV dulu dengan memanfaatkan fasilitas prive tadi, lanjut ke PT. Nah, kira-kira begitu. Oke, berarti memang triggernya ini cukup banyak juga ya Pak, untuk OP, apalagi khususnya OP yang sedang berusaha, memiliki usaha. Selanjutnya Pak, kan tadi pembahasannya sudah menjelaskan ringkas, secara ringkas dan juga praktikal, secara contoh-contoh dari tax planning, dari badan maupun OP. Kalau begitu Pak, sepenting apa tax planning ini? Oke, sangat penting sekali. Sobat Talenta, begini ya, kalau Sobat Talenta dikasih pilihan, maaf misalkan yang agak ekstrim ya, bayar gaji karyawan atau bayar pajak, tentu saja Sobat Talenta akan memilih bayar gaji karyawan. Karena gaji karyawan, perusahaan tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa hidup kalau karyawannya tidak support, tidak mendukung. Oke, maka tax planning ini sebenarnya bukan dalam konteks memperkecil pajak, bukan itu sebenarnya. Tapi gimana caranya kita membayar pajak yang seharusnya sesuai dengan cash flow perusahaan. Artinya kita harus melakukan manajemen keuangan dengan baik. Kemudian kita memproporsikan seluruh beban-beban operasional dengan baik, sekaligus membayar kewajiban perpajakan. Tentu saja tax planningnya ini adalah dengan memaksimalkan regulasi peraturan sebagai dasar hukumnya. Kira-kira begitu. Oke, sebenarnya agak sedikit menyinggung sedikit, di mana tax planning ini sebenarnya dapat membantu para sobat talenta, para wajib pajak kita ini untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Betul. Tidak hanya mengoptimalisasi, tapi juga gimana caranya supaya kita tidak kena SK2K. Itu yang menarik juga sebenarnya. Sobat talenta pasti sudah sangat sering sekali mendengar istilah SP2DK. SP2DK sebenarnya itu bisa kita tax planning dari awal. Apakah kita akan dapat SP2DK atau tidak? Sebagai standar awal, sebuah SP2DK itu biasanya diawali dengan pendekatan ekualisasi. Jadi, Sobat Talenta harus hati-hati. Ya, jadi pada saat sudah melaporkan kewajiban perpajakan massal, PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2, PPh 25, PPN, dan diakumulasikan di closing di SPT tahunan, pastikan ekualisasinya sama. Contoh, di PPh 21 ada biaya gaji Januari sampai Desember. Ini harus equal, Sobat Talenta, dengan biaya gaji di laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi ini sebenarnya bagian yang tidak terpisahkan dari SPT tahunan, PPh badan. Jadi tax planning yang pertama yang paling simpel yang harus dilakukan, lakukan ekualisasi. Nah, kemudian Sobat Talenta juga bisa maksimalkan lagi aspek-aspek yang lain, seperti podcast kita yang pertama. Kita bahas biaya-biaya apa saja sih yang bisa diakui secara fiskal. Sobat Talenta, kalau sekiranya ada yang belum menonton podcast kita yang pertama, nanti detailnya bisa dilihat ya di podcast kita yang pertama terkait penerapan biaya-biaya deductible expense. Saya buatkan dari semuanya aja bahwa selama ini biaya promosi, biaya piutang yang tidak tertagih, ataupun biaya-biaya yang sifatnya pencadangan ini umumnya belum clear, belum jelas aturannya. Di PP 55 itu sudah dipertegas
Diperbolehkan secara deductible expense, tapi ada regulasinya, ada ruang lingkup yang harus terpenuhi, dan ini bisa juga diterapkan sebagai tax planning bagi sobat talenta. Kira-kira begitu. Oke, baik. Kalau begitu Pak, menyinggung bagian ketujuh di PP 55 tahun 2022 mengenai instrumen penghindaran pajak. Biasanya penghindaran pajak ataupun mungkin tax avoidance agak identik dengan tax planning. Memang apakah tax planning ini menjadi salah satu bentuk upaya untuk melakukan tax avoidance? Ini sebenarnya pertanyaan menarik ya. Jadi apakah tax planning ini bagian dari tax avoidance? Apa mungkin bukan, misalkan begitu ya. Nah, tax avoidance biasanya kita sebut sebagai penghindaran pajak, ya, di mana penghindaran pajak ini kita lakukan berdasarkan peraturan atau regulasi. Contoh misalkan begini, kita punya aset dalam bentuk mobil operasional. Pertanyaannya, mobil ini apakah boleh dibebankan sekaligus atau harus lewat depresiasi atau penyusutan? Harusnya depresiasi. Pertanyaan berikutnya, kita mau pakai metode yang mana? Gitu. Secara fiskal diperbolehkan ada dua. Yang pertama garis lurus, yang kedua saldo menurun. Kebanyakan wajib pajak itu mempergunakan metode garis lurus dengan pertimbangan apa? Ini paling simpel hitungnya. Tapi mereka lupa bahwa saldo menurun meskipun cara menghitungnya agak sedikit rumit, sebenarnya kontribusinya terhadap kewajiban perpajakan akan lebih maksimal secara tax planning. Simpelnya, kalau sobat talenta mempergunakan saldo menurun, maka akan melakukan penghematan pajak tanpa menyalahi aturan. Kira-kira begitu. Baik. Kalau begitu Pak, sebagai bentuk indikasi, kalau tadi kan salah satu contohnya mengenai depresiasi dari kendaraan. Kalau begitu bagaimana cara mengindikasi tax planning yang memang di dalamnya itu terdapat tax avoidance atau penghindaran pajak? Jadi begini ya, sebenarnya kalau kita bicara mengindikasi bahwa kita harus lihat dulu tax avoidance ini dalam kategori apakah yang diizinkan dalam tanda kutip oleh pajak atau tidak. Kita kenal ada istilahnya tax avoidance yang defensif dan yang agresif. Kalau sebelumnya saya mencontohkan sobat talenta mempergunakan metode penyusutan sebaiknya saldo menurun, itu adalah salah satu contoh tax planning yang defensif, avoidance tapi defensif. Itu clear, tidak ada isu di dalam itu. Tapi hati-hati sobat talenta, bahwa Direktorat Jenderal Pajak sekarang sedang concern terhadap tax planning avoidance yang sifatnya agresif. Memang ruang lingkup agresif ini agak sedikit abu-abu begitu. Tapi sepengalaman saya sebagai konsultan pajak, maka yang bisa saya sampaikan adalah agresif ini yang sangat berkontribusi besar mengurangi nilai pajaknya. Apakah ada regulasinya? Ada. Tapi pengurangan pajaknya sangat signifikan. Nah, ini yang harus sobat talenta hati-hati. Contoh begini ya, misalkan nih sobat talenta punya satu usaha, kemudian omset usahanya nggak usah jelas sudah sampai 40 miliar. Mungkin ada yang terpikir oleh sobat talenta, gimana caranya agar bisa mendapat fasilitas UMKM. Di titik ini apakah salah? Tidak, karena UMKM itu juga pilihan. Kemudian ada beberapa perusahaan yang melakukan pemecahan usahanya, yang tadinya satu usaha dipecah jadi 10 gitu. Otomatis omset yang tadi 40 miliar menjadi 4 miliar masing-masing. Nah, ini kan masih dalam koridor PP 23 di bawah 4,8 miliar, artinya berhak mendapat tarif UMKM 0,5%. Apakah ini menyalahi? Menurut saya, sepanjang dipenuhi persyaratan secara regulasi dari pemerintah, contoh ya, 10 perusahaan ini ada aktanya misalkan, ada direkturnya, alamatnya jelas, proses bisnisnya juga berbeda-beda gitu, maka sebenarnya ini cukup clear dilakukan pemecahan seperti ini.
Tapi dalam konteks pajak ini sebenarnya sudah masuk ke ranah tax avoidance yang agresif tadi. Artinya ada regulasinya, ada persyaratan yang terpenuhi, cuma memang kalau kita lihat penurunan penghematan pajaknya itu sangat signifikan sekali dan mulai agak semacam masuk gray area, ya, yang menjadi perhatian dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, begitu kira-kira. Tadi kita sudah keluar istilah baru Pak, tax avoidance, defensif dan agresif. Iya, betul. Kalau begitu Pak, tadi kan kalau defensif mungkin kan aman lah Pak ya, kita kan pilihan opsi yang diberikan oleh DJP. Sama dari agresif sendiri sepertinya lebih menggunakan alur manajemen bisnis yang di-collab manajemen bisnis, manajemen keuangan, di-collab dengan manajemen perpajakan. Kalau begitu Pak, apakah memang tax avoidance ini legal atau bagaimana? Ini juga pertanyaan yang seperti ditunggu-tunggu ya oleh Sobat Talenta. Karena konotasinya juga negatif kalau penghindaran pajak bagi Sobat Talenta yang masih kebingungan. Wah, penghindaran saya menghindari Pak. Jadi apakah itu legal atau tidak? Sebenarnya begini ya, saya bisa sampaikan ke Sobat Talenta bahwa sepanjang tax planning yang dipilih oleh Sobat Talenta itu memiliki regulasi dasar hukum, ya, maka itu bisa masuk kategori legal. Memang akan ada semacam perdebatan dengan otoritas pajak nanti. Kenapa pakai saldo menurun? Kenapa tidak pakai garis lurus? Tapi kan kita bisa jelaskan bahwa kedua-duanya itu diperbolehkan. Dan tinggal kebijakan dari setiap perusahaan untuk memilih metode yang mana. Itu satu. Yang kedua, Sobat Talenta harus perhatikan benar peraturannya tersebut ya sebagai regulasi atau dasar hukumnya, apakah itu update atau tidak gitu. Karena peraturan perpajakan sangat cepat sekali. Ya. Apalagi sejak undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, banyak logika-logika perpajakan yang berubah begitu. Ya, begitu juga penerapan tax planning-nya pun harus selalu diupdate oleh Sobat Talenta. Jadi kalau Sobat Talenta selama ini sudah menerapkan tax planning, perlu direview lagi. Apakah sudah sesuai dengan PP 55 atau tidak? Kira-kira begini. Kalau begitu Pak, melanjut mengenai pertanyaan yang sebelumnya mengenai tax planning yang memang ada unsur tax avoidance-nya. Lalu dengan melakukan manajemen perpajakan ini, implikasi bagi para wajib pajak kita, Sobat Talenta ini bagaimana sih Pak? Kemudian dari SKP tahunannya Kak, atau dari proses bisnisnya, seperti apa Pak? Sebenarnya begini, memang nanti akan menjadi semacam isunya adalah antara kebijakan manajemen dengan tax planning itu sendiri. Di mana manajemen kan inginnya melaporkan profit sebesar-besarnya. Betul. Karena profit ini sebagai indikator mereka mendapatkan bonus misalnya. Tapi dalam konteks tax planning malah berlawanan kan. Ingin memperkecil profit tapi dengan cara atau regulasi yang ada di peraturan perpajakan. Nah, jadi ini yang harus Sobat Talenta hati-hati. Lebih memilih mana? Apakah lebih ke manajemen atau ke tax planning? Itu satu. Yang kedua, tax planning ini ya harus dalam konteks avoidance yang defensif. Itu yang paling aman sebenarnya. Ya, di mana defensif itu sendiri berdasarkan regulasi dan tidak ada perdebatan di dalamnya. Cuma hati-hati bahwa ada potensi di kemudian hari ruang lingkup tax planning avoidance yang defensif ini semakin tergerus menjadi agresif. Bahkan mungkin menjadi evasion atau penggelapan pajak. Nah, ini yang harus lebih hati-hati bagi Sobat Talenta. Tadi keluar lagi istilah baru. Awalnya tax planning, lalu tiba-tiba tax avoidance, sekarang tax evasion. Bingung nih Pak Sobat Talenta mungkin. Tax evasion, penggelapan pajak. Itu yang seperti apa sih Pak? Begini Pak. Saya selain sebagai konsultan pajak juga sebagai pengajar. Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa mahasiswa atau peserta kursus perpajakan yang saya ajarkan itu juga pebisnis gitu, punya usaha.
Lalu saya tanya, apakah sudah menerapkan tax planning? Sudah, Pak. Caranya bagaimana? Mereka sebutkanlah salah satu cara. Maka cara yang mereka lakukan itu masuk kategori evasion, penggelapan pajak. Oke, ini hanya ilustrasi ya, sobat talenta ya. Disclaimer. Iya, disclaimer ya. Oke. Misalkan ini ada omset sebesar 10 M, maka 10 M ini dipecah rekening banknya. Jadi ada rekening bank A, ada rekening bank B. Rekening bank A masuk 4 M, rekening bank B masuk 6 M. Nanti dilaporkan ke pajak hanya yang 6 M ini saja. Oke. Ini yang masuk kategori evasion tadi, penggelapan pajak. Malah di kemudian hari ini bisa berpotensi dilakukan pemeriksaan yang masuk kategori bukti permulaan. Begitu. Karena sudah diniatkan dari awal untuk menyalahi aturan. Sudah secara sengaja untuk tidak melaporkan penghasilan secara sepenuhnya. Koridor tax avoidance bukan begini ya sobat talenta. Ya, tapi kenyataannya yang banyak dilakukan seperti ini. Dan itulah contoh sederhana dari tax evasion, penggelapan pajak. Saran saya, sebaiknya sobat talenta sudah mulai ya memperbaiki tax planningnya. Lebih bagus maksimalkan tax planning dalam ruang lingkup tax avoidance tadi. Kalau belum bisa defensif, oke, kita bisa agresif dulu secara bertahap, nanti kita bisa beralih menjadi defensif. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Oke, kalau begitu memang untuk tax evasion ini secara mungkin kalau tadi tax avoidance masih gray area mungkin ya, jadi antara mungkin memang legal tapi memang ada batasan tertentu di si tax avoidance. Kalau tax evasion sendiri sangat memang tidak boleh dilakukan. Betul. Sangat haram hukumnya. Iya, karena contoh tadi ya, berarti kalau yang dilaporkan hanya 6 M, padahal omset seharusnya adalah 10 M, berarti profitnya akan turun. Profit turun, PPh yang turun pun akan turun. Tapi ini cara yang berisiko di kemudian hari. Apalagi sobat talenta sudah harus paham ya, bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau Kementerian Keuangan bisa mengakses rekening bank sobat talenta. Betul. Jadi cepat atau lambat, tax planning yang akan dilakukan seperti ini pasti akan terbongkar di kemudian hari. Ya. Sebagai catatan, tidak hanya dari rekening bank, dari aplikasi online. Contohnya mungkin, sobat talenta punya usaha restoran, ada Gojeknya, transaksinya bisa dicek. Jadi jangan sampai coba-coba ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya, Novi ya. Sobat talenta begini. Kita memahami bahwa Indonesia sekarang sedang bertransformasi. Seluruh proses bisnis ini sudah mengarah ke digital. Apakah ini baik secara bisnis? Bagus. Tapi sobat talenta harus hati-hati ya. Setiap jejak digital itu akan terekam dengan baik. Dan Direktorat Jenderal Pajak ini akan mendapatkan jejak digital itu. Dan jejak digital ini akan dijadikan database untuk menguji kepatuhan sobat talenta semua. Saya di sini bukan berarti ingin menakut-nakuti sobat talenta, tidak. Tapi kita harus fair bahwa inilah kondisi sekarang. Harus ada pengetahuan, harus ada pemahaman yang lebih pada saat sobat talenta melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menerapkan tax planningnya. Kira-kira begitu. Oke, kalau begitu Pak, mengenai PP 55 tahun 2022 ini di bagian tersebutnya bentuk instrumen mengenai pencegahan penghindaran pajak. Sebagai seorang konsultan pajak, pandangan Bapak sendiri seperti apa? Oke, baik. Begini sobat talenta ya, kalau kita lebih analisis lebih dalam lagi di PP 55 ini mengatur sebenarnya tidak secara jelas menyebutkan ini sebagai tax planning. Tapi lebih kepada bagaimana Direktorat Jenderal Pajak itu melakukan semacam pengawasan transaksi antar negara. Jadi artinya di sini bukan hanya transaksi di Indonesia saja, tapi Indonesia dan melibatkan beberapa negara yang lain. Di mana proses bisnislah yang menyebabkan transaksi antar negara ini.
Maka Direktorat Jenderal Pajak membuat regulasi atau pengaturan terkait beberapa jenis transaksi antar negara. Yang paling sering kita kenal itu istilahnya ada yang disebutnya sebagai transfer pricing, Ya. kemudian CFC, ya, Control Foreign Corporation, kemudian ada juga terkait aspek-aspek yang hubungannya dengan Special Purpose Company. Special Purpose Company ini biasa juga kita sebut sebagai dummy company. Jadi perusahaan yang dibuat hanya sebagai perusahaan boneka. Oke. Atau dummy company. Kemudian ada juga pengaturan terkait hybrid mismatch arrangement. Nah, 4 proses bisnis yang melibatkan antar negara inilah yang coba diatur di dalam PP 55 ini. Kalau kita mencoba memahami secara tax planning, Sobat Talenta, bahwa regulasi yang sudah ada ini harus kita pahami sebagai standar kita menerapkan tax planning kalau memang akan ada transaksi antar negara tadi. Ya, contoh misalkan kita ambil dari sisi transfer pricing. Transfer pricing itu sebenarnya adalah penentuan harga wajar. Kalau kita mundur sedikit ke prinsip accounting, ya, atau teori akuntansi, ada yang menyebutnya sebagai arm's length transaction. Harga wajar sebuah transaksi. Ya, ini yang melahirkan konsep transfer pricing dan ini yang diinginkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bahwa seluruh transaksi itu harus wajar. Ya. Oke, nah, ruang lingkup transfer pricing ini sendiri diatur di PP 55. Contoh misalkan metode transfer pricingnya, bagaimana kita harus menghitung kalau sekiranya ada koreksinya. Ini yang harus Sobat Talenta pahami. Karena kalau Sobat Talenta sudah memahami regulasinya, maka waktu meng-create sebuah tax planning yang lebih adaptable terhadap PP 55 itu akan lebih siap dan akan bisa meminimalisasi resiko di kemudian hari. Memang harus kita akui bahwa materi-materi ini cukup berat ya, karena sudah masuk kategori perpajakan internasional. Sepertinya kita harus buat sesi khusus nanti ya untuk pembahasan bagaimana tax planning dari sisi PP 55 yang hubungannya dengan transaksi perpajakan internasional. Ya, begitu. Oke, secara mungkin disclaimer juga mungkin ya Pak, di PP 55 tahun 2022 ini di bagian ke-8-nya mengenai perjanjian internasional ini memang isi pasal-pasalnya juga tidak terlalu jauh mengenai penghindaran pajak karena kan risiko-riskan terjadinya penghindaran pajak ini memang terjadi di transaksi internasional ya Pak ya? Betul, sedikit bocoran. Kalau kita mencoba melakukan tax planning yang maksimal itu lebih baik antar negara. Kalau kita mencoba transaksi tax planningnya hanya di Indonesia saja, sebenarnya regulasinya sudah cukup ketat begitu. Tapi kalau antar negara itu variabel-variabel yang bisa dipergunakan untuk melakukan tax planning sangat-sangat luas. Contoh misalkan tarif. Di Indonesia ya, tarif PPh badan paling tinggi 22%. Tinggal kita lihat negara-negara di Asia Tenggara, di Asia ataupun di dunia, ada nggak tarif pajaknya yang lebih rendah? Misalkan ada yang 10%, bahkan mungkin ada istilahnya itu tax haven country, di mana tarif pajaknya 0%. Artinya ini menjadi variabel tambahan di dalam melakukan tax planning yang lebih maksimal lagi. Karena tidak hanya bicara regulasi satu negara, tapi beberapa negara. Kira-kira begitu. Jadi memang untuk tax planning di bagian ke-8 ini lebih teknis lagi karena kan variabelnya kita bukan bicara variabel mengenai badannya saja di perusahaannya saja, tapi kita bicara juga aturan perpajakan di negara-negara yang memang ada badan usaha para Sobat Talenta seperti itu. Kalau begitu Pak, untuk dari pembahasan kita sebelumnya mungkin sudah sangat jelas sekali nih. Sobat Talenta juga mungkin sudah
mendapatkan wawasan terbaru, mendapatkan wawasan lebih banyak mengenai literasi perpajakannya. Tapi jika Sobat Talenta masih ada hal-hal yang bingung, ada poin-poin yang mungkin perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar dan kami akan jawab sesegera mungkin pertanyaan dari para Sobat Talenta. Lalu untuk pertanyaan penutup mungkin, as usual sebagai seorang konsultan pajak, saran Bapak kepada Sobat Talenta pada wajib-wajib kita ini mengenai manajemen perpajakan. Baik. Ini sebagai closing statement juga ya. Jadi begini Sobat Talenta ya, kalau ingin menerapkan sebuah tax planning maka harus dalam ranah avoidance, itu satu. Kalau kita bisa memilih ada yang defensif dan agresif, sebaiknya yang defensif. Nah, defensif ini cukup jelas. Contohnya misalkan seperti kita mau hitung penyusutan. Oh ternyata penyusutan ini bisa pakai saldo menurun dan implikasi pajaknya bisa lebih rendah daripada metode garis lurus besar. Yang kedua, misalkan kita ambil contoh kompensasi kerugian. Secara regulasinya maksimalnya 5 tahun. Tapi ternyata kalau kita coba lihat lagi secara tax planning, ada regulasi menyatakan kompensasi itu bisa lebih dari 5 tahun. Artinya bisa 6 tahun, 7 tahun. Maka ini akan membantu perusahaan dari sisi mengurangkan profit karena posisi kompensasi kerugian itu sebagai pengurang dari keuntungan atau profit. Kemudian kalau Sobat Talenta disuruh memilih misalnya mau penyusutannya itu pakai masa manfaat yang 4 tahun atau 2 tahun. Maka sebenarnya ada juga secara tax planning yang disebut dengan penyusutan dipercepat. Dari tadinya 4 menjadi 2, 8 menjadi 4. Nah, apa sih keuntungannya? Kalau beban penyusutannya dipercepat, maka beban penyusutannya akan naik Sobat Talenta. Profitnya akan turun. PPh yang dibayar akan turun. Apakah ini menyalahi aturan? Tidak, ada regulasinya. Jadi itulah ruang lingkup yang harus dipahami bahwa Sobat Talenta harus meningkatkan literasi perpajakannya. Semakin kita banyak memahami, banyak membaca peraturan perpajakan, maka kita mulai bisa memilah-milah. Apakah ini variabel ini bisa kita terapkan ke dalam tax planning perusahaan kita dan masuk kategori tax planning avoidance yang defensif tadi. Kira-kira begitu. Kalau begitu mungkin pembahasan kita dicukupkan dulu ya Pak ya. Jika masih ada pertanyaan silakan langsung ketikkan komentar kalian atau mungkin saran dan kritik juga pertanyaan yang masih belum dipahami di kolom komentar. Kalau begitu terima kasih Pak Juan. Sama-sama. Lalu untuk Sobat Talenta jangan lupa podcast bijak bincang pajak dari Triak ini akan terus update. Di seminggu sekali kita pasti akan upload mengenai peraturan-peraturan yang terbaru dan juga nanti pada saat episode selanjutnya, episode 4 mungkin ada spoiler, kita akan bahas mengenai hal-hal yang lebih teknikal tapi dibahas secara lebih praktis supaya lebih real life, lebih kena kepada Sobat Talenta. Bisa seperti mungkin begini ya, ini kan sudah mau momen-momennya SPT tahunan. Orang pribadi 31 Maret, badan hukum 30 April. Nah bisa saja nanti kita coba lebih teknis bagaimana penerapan seluruh tax planning itu ke dalam SPT tahunan. Itu akan sangat menarik sekali menurut saya. Spoilernya kenceng juga ya, ini spoilernya. Baik kalau begitu, terima kasih Sobat Talenta yang telah menonton video ini. Selamat jumpa.